أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang kami hormati Dewan Pembina Yayasan Alif Salsa Istiqomah Surakarta, beliau Bapak Dr. Andes Haji Muhammad Isnanto Basuki, beliau Bapak Kolonel Edi Junaidi Sarjana Hukum, dan beliau AKBP Purnawirawan Haji Muhammad Widodo Sarjana Hukum Magister Hukum. Yang kita hormati Koordinator Manajemen, beliau Bapak Budi Haryanto SH, Koordinator Dakwah, beliau Ustadz Ahmad Royan Kurniawan. Yang kita hormati bersama Bapak Kepala Desa Laban, beliau Bapak Sugianto, beserta jajarannya Bapak Hendra Budi,
Sekretaris Desa Bapak Andri Aji, Kaur Perencanaan Bapak Suki Wahyem, Ibu Suki Wahyem, Kaur Keuangan Bapak Suroto Kasih Pemerintahan, Bapak Fadi Ahmad Kasih Pelayanan, Bapak Suyoto Kasih Kesra, Bapak Joko Suryanto Kaur TO dan Umum, Bapak Setiadi R Kadus 1, Bapak Eka Fajrin Kadus 2, dan Bapak Hermawan Kadus 3, serta tokoh masyarakat RW 5 Jati Teken Desa Laban Mojo Laban, dan yang kita takzimi, yang kita nantikan petuah dari beliau Ustadz Haji Sahrul Afrizal Sitorus LCMH, serta seluruh takmir dan jamaah Masjid Raya Amanah Istiqomah, Masjid Ar-Rahman, Masjid Mukminan, dan Masjid Al-Hikmah Dukuh Kerajaan. Puji syukur alhamdulillah selalu kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang selalu melimpahkan rahmat, hidayah, dan inayahnya kepada kita semua, sehingga kita dapat bermuwajah di tempat yang penuh barokah, yaitu di Masjid Raya Amanah Istiqomah, dalam rangka halal bihalal keluarga besar Masjid Raya Amanah Istiqomah. Sholawat serta salam selalu kita sanjungkan kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang selalu kita nantikan syafaatnya di yaumil akhir kelak nanti. Amin amin Allahumma amin. Perkenankan saya selaku pembawa acara akan membacakan susunan acara pada kesempatan hari ini. Acara yang pertama yaitu pembukaan, acara yang kedua pembacaan ayat suci Al-Quran, acara yang ketiga sambutan-sambutan, acara yang keempat ikrar halal bihalal, dan acara yang kelima acara inti halal bihalal sekaligus mauidhah hasanah, dan acara yang terakhir penutup. Hadirin yang berbahagia, marilah kita buka acara pada kesempatan hari ini dengan membaca suratul Fatihah. Al-Hadiniyah wa ala kulli niyatin shalihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Semoga dengan pembacaan ayat Al-Fatihah tadi acara berjalan dengan lancar. Amin amin Allahumma amin. Memasuki acara yang selanjutnya yaitu pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dilantunkan oleh saudara Nabil Jalu Pangkuh dari Surakarta. Kepadanya dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yas'alunaka 'anil anfal
فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم كما أخرجك ربك من بيتك بالحق وإن فريقا من المؤمنين لكارهون. صدق
Sadaqallahul azim. Wa humikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Semoga dengan dibacakan, dilantunkan ayat suci Al-Quran tadi dapat menambah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin, Allahumma amin. Memasuki acara yang selanjutnya, yaitu Ikral Halal Bihalal, yang akan dibacakan oleh beliau Bapak Surati HS. Kepadanya dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Para yang terhormat, para jamaah, bapak-bapak serta ibu-ibu jamaah yang hadir pada malam hari ini, perkenankan pada malam hari ini kami membacakan ikrar, mohon untuk diikuti bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Kami keluarga besar Masjid Raya Amanah Istiqomah beserta yang hadir pada malam hari ini menyadari dan mengakui dengan tulus dan ikhlas berikrar halal bihalal, baik antara yang muda dengan yang lebih tua, bersama memberi dan minta maaf, antara yang satu dengan yang lainnya. Kami menyadari telah berbuat khilaf dan salah, baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja, baik secara pribadi maupun dalam kepengurusan. Oleh karena itu, maka kami saling meminta dan memberi maaf dengan ucapan taqabbalallahu minna wa minkum, siyamana wa siyamakum, taqabbal ya karim. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampuni dosa-dosa kita dan menerima amal soleh kita. Semoga kita semua termasuk orang-orang yang bertakwa. Amin, amin ya rabbal alamin. Demikian ikrar ini kami aturkan. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan bimbingan dan petunjuknya kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala melebur seluruh dosa kita di bulan Syawal ini. Amin, amin, Allahumma amin.
Mohon untuk informasi untuk pemuda-pemudi bisa sembari dibagikan snacknya. Jamaah Masjid Raya Amanah Istiqomah rahimakumullah. Acara yang selanjutnya yaitu sambutan yang pertama akan disampaikan dari Kepala Desa Laban Mojo Laban Sukoharjo. Kepada beliau Bapak Sugianto kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'du. Yang terhormat Al-Muharram Ustadz Haji Syahrul Afrisa Sitorus SMH, yang hormati Dr. Andes Haji Ismanto Basuki yang merupakan pemilik dari Yayasan Alif Salaksa, yang kami hormati Bapak Edi Junaidi selaku penasihat, yang kami hormati Tamir Masjid Raya Amanah Istiqomah beserta pengurus, yang kami hormati Ketua Panitia Penyelenggaraan Halal Bihalal Masjid Raya Amanah Istiqomah, dan tak lupa yang kami cintai dan kami banggakan kaum muslimin muslimat yang hadir pada kesempatan malam hari ini, yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu. Sebelumnya marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah melimpahkan rahmat, hidayah, kesempatan dan kesehatan kepada kita semua, sehingga di malam yang berbahagia ini kita dapat berkumpul bersama menghadiri acara pengajian halal bihalal yang diadakan oleh pengurus Masjid Amanah Istiqomah Dukuh Jaiteken. Alhamdulillah kita dapat hadir dalam keadaan sehat walafiat. Tak lupa sholawat serta salam semoga tetap tercurah pada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarganya dan sahabat-sahabatnya, dan semoga di yaumul akhir nanti kita mendapatkan syafaat dari beliau. Amin amin amin. Bapak Ibu jamaah semuanya, pertama kami mewakili pemerintahan Desa Laban mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1444 Hijriah dengan ucapan tabarakallahu minna wa minkum. Mohon maaf lahir batin, kami mengakui dalam hal ini, dalam melayani masyarakat masih banyak hal yang kurang dan juga masih jauh untuk memenuhi harapan khususnya masyarakat di Dukuh Jaiteken ini. Untuk itu kami mohon maaf yang sebesar-besarnya, dan juga kami mewakili pribadi dan juga pemerintah Desa Laban mengucapkan selamat atas terselenggaranya pengajian halal bihalal di Masjid Raya Amanah Istiqomah ini. Semoga dengan tadi kita telah mengucapkan ikrar halal bihalal bersama, semoga Allah mengampuni segala dosa-dosa kita, baik yang kita sengaja maupun yang tidak kita sengaja, dan semoga kita dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi insan-insan yang bertakwa.
Bapak, Ibu jamaah semuanya, dalam hal ini marilah kita nanti mencermati dan menerangkan apa yang akan disampaikan beliau Bapak Ustadz, sebagaimana nanti kita tauhidul ilmi, sehingga pengetahuan ilmu kita tentang agama akan menjadi lebih baik dan membuka pikiran dan hati kita, sehingga kita akan selamat di kehidupan dunia maupun akhirat. Dan semoga apa yang disampaikan Bapak Ustadz nanti kita dapat mengimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Dan juga saya yakin apabila di suatu wilayah, bila masyarakatnya tekun beribadah, menjalankan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah, maka wilayah tersebut akan menjadi wilayah yang maju, wilayah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan sehingga kehidupan bermasyarakatnya akan menjadi kehidupan bermasyarakat yang sehat, islami, dan kehidupan masyarakat yang penuh dengan barokah. Mungkin tidak panjang lebar sambutan yang kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah wa ridwanillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas sambutan yang telah disampaikan. Jamaah Masjid Raya Amanah Istiqomah rahimakumullah. Acara selanjutnya istirahat. Silahkan untuk jamaah bisa menikmati snack yang sudah dibagikan. Silahkan. Jamaah Masjid Raya Amanah Istiqomah. Acara yang selanjutnya sambutan dari Yayasan Alif Salsa Istiqomah Surakarta kepada beliau Bapak Dr. Andes Haji Isnanto Basuki, dipersilahkan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, ini masih sore kok sudah lemes ya. Panggil lagi, sudah ada, tadi ada Pak Sugianto, Bapak Lurah. Ayo semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Afdolnya 3 kali ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Bapak Ibu, kalau sholawat salam ya, itu pahalanya tidak terhingga ila masya Allah. Makanya Rasulullah bersabda, siapa ketemu salam sik mendahului ya, pahalanya ila masya Allah ya. Salah satunya itulah ya, tadi saya bilang meningkat insya Allah ya, semuanya baik iman kita, takwa kita, ibadah kita, dan surga kita nanti meningkat ya. Amin. Di surga itu ada tingkatan-tingkatan Bapak Ibu, seperti hotel ada bintang 1, bintang 2, bintang 3, ada hotel krusek, ada hotel yang bagus ya. Makanya itu nanti penempatan kita insya Allah meningkat ya. Saya pertama-tama marilah saya pribadi mewakili juga keluarga, mewakili juga yayasan, yang mana saya merasa jadi orang asing ya. Karena tahu-tahu masuk sini, padahal saya udah ngomong Pak RT, KTP saya mau tak pindah sini Pak ya, tapi belum diizinkan. Oke, pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana hanya dengan ridho, rahmat, dan berkah Allah Subhanahu wa taala kita semua bisa dipertemukan di Baitullah ini ya. Semoga
pertemuan kita ini mewakili juga keluarga dan anak turun kita, mewakili juga leluhur-leluhur kita, diijabah Allah kelak dikumpulkan di surga Firdaus. Amin, Allahumma amin. Ya, saya pernah dibilang sama guru saya, kau doakan semua muslimin wal muslimat itu balik lagi. Sekarang muslimin wal muslimat itu sejak pertama Nabi Adam sampai manusia terakhir, nanti balik lagi, bergema. Kamu ikhlas. Ya. Juga salawat dan salam selalu kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, karena dengan usaha beliau, dengan perjuangan beliau yang tidak mudah sampai menaruhkan bertaruh jiwa raga, sehingga kita mendapatkan sesuatu yang paling berharga. Pernah juga dikisahkan suatu saat orang tawaf, ada Rasulullah bilang, ini orang tawaf yang satu ini lain. Malaikat ngamini terus. Ya Rasulullah, apa yang dibaca? Yang dibacakan alhamdulillah ala nikmati Islam wa kafa biha bi nikmah. Dia alhamdulillah karena sudah diberi Islam. Lah, karena Islam ini sesuatu modal yang untuk mencapai kembali ke apa? Tidak hanya masuk surga, tapi kembali ke Allah. Ya, dikisahkan juga orang bisa masuk surga, tapi belum tentu Allah mau menemui orang itu walaupun di surga. Yang ditemui Allah, yang berkenan Allah menemui adalah yang masuk surga dan orang yang beradab. Nih, ingat, orang yang beradab. Nah, makanya tadi ada tingkatan-tingkatan di surga. Tingkat paling atas adalah tingkat yang bisa berdampingan dengan Rasulullah, termasuk orang yang beradab. Makanya Rasulullah itu menjadi tugasnya adalah menyampaikan wahyu dan juga meningkatkan meningkatkan perbuatan. Jadi meningkatkan ibaratnya adab orang itu, karena pada waktu itu zaman Rasulullah adabnya jahiliyah. Ya, itu saja. Juga dalam hal ini saya terima kasih sekali kepada warga sini yang telah mungkin 2 tahun, mungkin 3 tahun ya Pak, terganggu dengan pembangunan ini, mungkin dengan suara-suara bising, mungkin dengan masuknya alat berat, mungkin dengan masuknya material-material yang mana situasi tempat jalan ini juga relatif pas-pasan sehingga banyak mengganggu warga sini. Ya, untuk itu saya mohon maaf lahir dan batin. Semoga Bapak Ibu mengikhlaskan, dan saya juga dalam hal ini mewakili pekerja, termasuk kontraktornya juga saya mohon maaf lahir batin, karena pernah ada suara tetangga yang wah suaranya bising, terus ganggu, tidak bisa tidur siang. Nah, terus katanya dijawab sama tukangnya, wah paling enak tidur malam Bu, jangan tidur siang kerja. Lah mbok kamu tidur siang. Lah kalau kalian tidur siang, kapan masjidnya rampung? Itulah, ini sepintas jok aja. Yang jelas alhamdulillah saya bersyukur sekali karena target kami, target yayasan awal Ramadan sudah bisa digunakan. Ya, kemarin H-7 kalau tidak salah sudah siap dipakai, sehingga tarawih pertama sudah bisa dilaksanakan. Dan majunya ya, saya sudah bangunan sudah selesai ini, saya juga tidak cul-culan, tidak tinggal gelanggang colong pelayu, tidak. Saya tetap mengawat-awati, tetap membantu semua, tapi sudah mengurangi, prosentasenya sudah mengurangi karena sudah ada takmir. Terbentuk pengurus takmir, sehingga saya tinggal mengawati aja. Alhamdulillah lancar ya. Saya
Masya Allah tabarakallah, di sini kompak sekali ya, lebih kompak dari masjid-masjid yang saya kelola lainnya. Sehingga saya di sini terus terang full speed ya, apapun kurang apapun monggo. Dan ini terus terang masjid belum selesai 100% ya. Nanti ada pembenahan yang mana di bawah itu nanti menjadi basement untuk bisa masuk mobil, terus di sana nanti insya Allah saya tidak tahu nanti berkembang jadi apa nanti aja. Moga-moga lebih bagus lagi. Sukses tidaknya, sekali lagi, sukses tidaknya adalah warga yang dekat sama masjid. Saya pernah dapat masukan dari guru ya, pernah ditanya ya guru, bagaimana saya ini bisa masuk surga? Ditanya, kau cedak masjid apa ndak le? Nggih deket mlebu masjid. Terus mlebu masjid. Jamin masuk surga. Itulah ya, makanya saya sudah bersyukur, inilah sudah monggo dimanfaatkan ya. Sekali lagi makasih yang telah kita lakukan selama ini. Saya juga bersyukur di mana masjid ini terletak di lingkungan warga yang bagus, warga yang semangat, warga yang kompak, warga yang bisa menerima. Tidak sembarang tempat bisa. Teman saya bikin buat masjid ya seindah inilah, tapi sekarang ketemu saya nangis, tidak kopen, tidak ada yang sholat sedikit sekali, dan dia sudah datangkan ustadz, datangkan ini, dia tidak bisa karena ternyata apa, warganya tidak kompak ya, warganya tidak kompak. Bukan bangunannya jelek atau bangunannya salah, tapi warganya yang tidak kompak. Alhamdulillah, kita tidak tahu ya masalah warga dan sebagainya. Alhamdulillah di sini kompak. Saya kira gitu. Terima kasih Bapak Lurah, Bapak RW, Bapak RT semuanya dan warga di sini. Saya mohon manfaatkan keberadaan masjid ini. Masjid ini sudah saya kerjakan maksimal, tapi namanya gading tidak ada yang retak, masih ada kurang. Nah kekurangan ini nih akan kita jalani terus, akan kita sempurnakan. Tukang-tukang masih di sini Bu, tukang-tukang belum cabut. Nanti cabut kalau sudah betul-betul, nanti warga di sini tak bilang kurang apa Pak, kurang apa Bu, kurang apa, monggo ya. Saya juga di atas itu, ini masjid bisa untuk lantai 3 lagi. Konstruksinya ini sudah bisa untuk lantai 3, jadi 2 lagi di atas bisa. Siapa tahu untuk apa? Untuk Islamic Center. Siapa tahu untuk sekolahan gratis misalnya. Sekolahan, ayo semua anak-anak kita turun kira. Tidak tahu, kita ninggali yang terbaik. Kita tidak tahu ya, udah tua-tua gini umur tinggal berapa tidak tahu. Yang penting lillahi ta'ala. Ya, lillahi ta'ala. Karena apa? Karena kalau kita memikirkan anak turun kita, berarti apa? Kita sebagai orang tua yang bertanggung jawab. Saya kira gitu. Ada Rasulullah itu pernah ditanya sama sahabat, ya Rasulullah, siapa ya Rasulullah sahabat yang paling kau sukai? Rasulullah, siapa ya Rasulullah sahabat yang diantara ini yang paling kau sukai, yang paling kau sayang? Rasulullah sambil memandang para sahabat bilang, lah, tidak ada. Kaget, kenapa kok tidak ada? Maksudnya kalau ada disebut si fulan akan menjadi contoh, tapi Rasulullah bilang tidak ada. Nah terus siapa ya Rasulullah? Ketahuilah sahabatku yang paling aku suka adalah besok kalau saya sudah meninggal, tapi sahabatku ini masih mau bersolawat terus. Semakin lama aku meninggal, semakin dia bersolawat, semakin pahalanya banyak. Dan selalu saya jawab solawat dia. Dan begitu solawat dia itu saya jawab, saya otomatis berdoakan kepada Allah apa yang ada di nurani dia. Jadi sesuatu itu lahir dan batin.
Nah, saya kira gitu aja. Insya Allah kita bisa berjumpa lagi di kesempatan lain dengan beberapa masukan, beberapa ilmu yang bisa saya sampaikan. Dan yang jelas satu ya, Rasulullah itu pernah ditanya sama sahabat juga, ya Rasulullah, pada waktu diciptakan Adam ya, itu belum diciptakan Hawa. Jadi Adam dulu baru diciptakan, terus para malaikat, para yang lain, para malaikat termasuk iblis dan jin dan sebagainya diminta sama Allah untuk bersujud kepada Adam. Maksudnya sujud ini bukan menyembah ya. Allah tidak mau selain Allah disembah. Maksudnya Allah menunjukkan ini loh makhlukku, ini loh umatku yang paling tinggi derajatnya. Kau akui saja, kau mengakui, hanya mengakui saja. Sujud itu mengakui saja. Tapi semuanya itu ikut sujud hanya satu, ila iblis. Iblis tidak mau. Kenapa iblis tidak mau? Sama Allah kenapa tidak mau? Ya karena saya derajatnya lebih tinggi dan saya merasa lebih dulu diciptakan. Sedangkan Adam itu dibuat dari tanah. Tanah itu letaknya bawah, tidak kotor dan sebagainya. Nah, kalau iblis kan dari api. Akhirnya iblis itu tidak mau. Malaikat Jibril bilang, iblis kau dilaknat sama Allah, kau nanti akan dimasukkan neraka kalau begitu. Iblis tidak takut karena perhitungan iblis neraka itu dibuat dari api, sedangkan iblis dibuat dari apa? Api. Api ketemu api kan tidak masalah. Nah itu iblis. Tapi iblis akhirnya nangis, ternyata api neraka tidak umum. Nah, itulah ya. Terima kasih. Sekelumit ini semoga bisa menggugah kita bahwa kita sebagai manusia menjadi umat yang utama. Bahkan Allah berfirman, manusia menjadi khalifah di muka bumi. Apapun bisa, mau apik, mau jelek, mau berbuat apa bisa. Sak wani-wani ini, sak kenal, semua bisa. Ya, makanya lagi pula manusia itu sebetulnya diciptakan dari surga. Allah menghendaki tetap di surga, Allah menghendaki kembali ke surga. Satu, kejadian Adam diciptakan, ditempatkan di surga dulu. Diciptakan Hawa, ditempatkan di surga dulu. Baru digoda iblis karena kegoda turun ke bumi. Tapi Allah Maha Pengasih, Maha Penyayang. Dia mengharap anak turun Adam dan Hawa sama anak turunnya kembali ke surga. Makanya diberi apa? Diberi nabi, diberi Quran, diberi kitab dan sebagainya. Ya, terima kasih. Nah, kalau ada kesalahan itu dari saya. Kalau ada yang benar dari Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, lebih kurangnya saya mohon maaf. Minal aidin wal faidin, mohon maaf dan lahir dan batin. Semoga puasa kita diterima Allah Subhanahu Wa Taala dan kesalahan-kesalahan kita yang di dalam bulan Ramadan itu diampuni, dihapus. Ya, Rasulullah pernah bersabda pada waktu itu beliau turun dari mimbar, tangga turun tangga, amin amin amin. Ditanya sahabat, ya Rasulullah kenapa kau paduka tadi amin amin? Karena tadi ada doanya Jibril yang saya amini. Salah satunya apa? Ya Allah, jangan kau terima puasanya umatnya Rasulullah, umatnya Muhammad yang di dalam hatinya masih ada dosa, masih ada hal-hal yang tidak bagus. Ya, hal-hal yang tidak bagus itu apa? Ya kesalahan. Kesalahan itu ada apa? Kesalahan itu dua, abru minallah, abru minanas. Nah, makanya halal bihalal ini salah satunya ada untuk melebur itu. Ya, disebutkan walaupun datang ini hanya orang 100 atau 150 sudah menjadi nawaitu, sudah menjadi innamal a'malu binniyati untuk muslimin wal muslimat semua. Ya, saya kira gitu. Terima kasih. Wabillahi taufik wa hidayah wa ridha wa inayah wa rahmat wa barokah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas sambutan yang telah disampaikan. Maksudnya yang selanjutnya bisa dilanjutkan kembali untuk menikmati
snack yang sudah dibagikan. Silahkan untuk Bapak Ibu bisa menikmati snack yang sudah dibagikan. Sebelum kita memasuki acara yang inti, ada beberapa pengumuman. Hadir dan ikutilah kajian minggu pagi Minggu 14 Mei 2023 pukul 6 pagi sampai dengan selesai, yaitu bersama Ustadz Ahmad Muhammad Musta'in Nasoha SHMH di Masjid Raya Amanah Istiqomah Jati Teken Laban Mojo Laban. Hadirin jamaah Masjid Raya Amanah Istiqomah, memasuki acara yang selanjutnya, yaitu acara inti Mau'idhah Hasanah yang akan disampaikan oleh beliau Ustadz Haji Sahrul Afrizal Sitorus LCMH, dan dilanjutkan doa keberkahan pulang umroh dan doa majelis. Kepadanya dipersilahkan. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh, wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'd. Bapak Ibu, saudara-saudari, adik-adik yang dirahmati Allah, mari pertama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sama-sama melafalkan hamdalah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kemudian kita lantunkan salawat dan salam kepada Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kelak di akhir zaman kita mendapat syafaat dari beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika. Salawatullah alaika. Masya Allah ya, alhamdulillah suara saya tidak sebagus suara Ustadz Ahmad Rayyan. Masya Allah. Baik, yang kami muliakan dan yang kami cintai Bapak Dr. Handus Haji Isnanto Basuki sebagai Ketua Yayasan Alif Salasah. Kemudian kepada Bapak Lurah Bapak Sugianto, kepada Bapak Ketua Ta'mir Masjid Raya Amanah Istiqomah Laban Bapak Ahmad Ghalib, Masya Allah, dan kepada semua
yang hadir di majelis ini, Bapak Ibu yang tidak dapat kami sebut satu persatu, namun saya yakin bahwasanya insya Allah kita semua digolongkan sebagai ahli surga. Amin ya rabbal alamin. Baik ya, malam hari ini malam Ahad, yang biasanya malam Ahad itu kita jalan-jalan biasanya nggih boten, bersama keluarga, bersama anak istri, bersama orang-orang yang kita cintai. Cuma karena ada tadi disampaikan oleh guru kita Bapak Haji Isnanto, memang kita harus merapatkan barisan, saling mencintai karena Allah. Saya pertama sampai di Mesir, saya belum pernah kenal orang Mesir karena saya orang Indonesia. Dari wajah aja sudah berbeda, apalagi dari hidung lebih berbeda. Tapi subhanallah, saya turun dari pesawat, kemudian saya syukur saya bertemu dengan orang-orang Arab, orang-orang Mesir. Lalu di dalam dialog mereka pertama tanya nama saya. Wahai saudaraku, siapa namamu? Namaku Syahrul Afrizal Sitorus. Itu mereka ngucapinnya wangel. Orang isono Syahrul Afrizal Sitorus. Kalau nama mereka kan gampang. Kalau nggak Muhammad, Ahmad, gitu? Ahmad, Muhammad, atau Ibrahim, gitu? Atau Ismail, atau Yahya dan seterusnya. Kalau kita kan wah angel, yaitu 3 suku kata yang nggak nyambung sama sekali, yaitu Syahrul Afrizal Sitorus. Dia bilang khalas, udah gimana pakai bahasa Arab? Bilang ya Syahrur. Apa? Syahrur. Ternyata Syahrur itu bagi mereka bagus. Artinya apa? Suara burung yang merdu. Jadi hafal mereka, Syahrur. Jadi berubah nama saya. Yang harusnya Syahrul jadi apa? Syahrur pakai ro. Yang bukan apa-apa, yang penting baik menunggu. Baik. Kemudian dia bilang, agamamu apa? Wah, saya Muslim. Mosok. Jadi bagi orang sana itu, kita ini orang asing yang jauh tinggal di ujung bumi sana, mereka kadang-kadang heran. Ternyata subhanallah, risalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai ujung bumi, coba bayangin. Ya toh, sampai Laban bayangin. Sampai jauh sekali. Mereka nggak percaya. Terus dia bilang, agamamu Islam? Ya Islam. Kamu sholat? Oh enggak, sholat no. Walaupun kadang-kadang nggak khusyuk. Ya toh. Nah kita ini kan sholatnya enten nggak yang khusyuk? Enten nggak? Oh di sini insya Allah khusyuk semua. Sambil ngantuk-ngantuk. Okay. Kemudian dia bilang, kamu bisa ngaji? Ngaji no. Saya dulu sempat belajar bacaan qiraah mujawwad, saya bilang itu. Iya. Terus dia bilang, subhanallah, berarti kamu saudaraku. Langsung dia rangkul saya. Jadi bagi orang Arab itu rangkulan itu luar biasa, biasa bagi mereka. Kalau kita kan risih nggih. Nggih mboten? Apa iki? Ya, tapi bagi mereka itu sangat akrab sekali. Ya, dia langsung rangkul saya dan dia bilang, wahai Syahrur, kamu itu saudaraku. Apapun yang kamu butuhkan, mau itu materi, mau itu makanan, apapun, bilang sama aku. Bayangin, baru pertama jumpa, baru pertama kenalan, langsung dia merangkul saya dan mengatakan, wahai Syahrur, kamu saudaraku, dan apapun yang kamu butuhkan bilang sama aku. Kira-kira di kita sini enten mboten ngono kuwi? Ya toh, malah musuhan kok. Nggih mboten? Yang satu Muhammadiyah, yang satu NU. Wah, itu agak akrab sedikit lah. Yang satu NU, yang satu kui. Wah, ora damai kuwi. Ora akur kuwi. Maka subhanallah, inilah kita menjaga ukhuwah. Jadi halal bihalal,
Misi kita adalah menguatkan silaturahim, menguatkan ukhuwah Islamiyah. Bukan hanya antara kita kaum muslimin gitu. Bahkan kita harus menguatkan ukhuwah insaniyah, ya, persaudaraan antara manusia. Sering saya bilang, Bapak Ibu, kita ini sebagai orang muslim beruntung gitu. Sebenarnya orang-orang non muslim mereka mau masuk Islam, cuma tidak diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka itu kita ini yang sudah diberikan hidayah oleh Allah, banyak-banyak bersyukur, banyak-banyak silaturahim. Ya, tidak membedakan siapapun dia, selagi dia seorang muslim, bahkan non muslim pun kita harus bersilaturahim. Kalau di Mesir itu kan Kristennya ortodok nih kebanyakan, ya, walaupun ada Katolik, ada sedikit, ada Protestan, kan ortodok Bapak Ibu. Jadi ya, mereka itu pendetanya, ya, atau biarawatinya dan sebagainya, nah itu ya, kalau mereka masuk gereja itu dilepas alas kakinya, dilepas alas kakinya, dan cara mereka itu berinteraksi dengan kita ya biasa. Cuma ya mereka tidak mengimani Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi dalam berinteraksi, wah bagus sekali mereka, ya, baik sekali mereka. Bahkan kita itu punya tetangga, karena kan kalau di Arab itu kan rumah itu kan flat gitu, ya, artinya 4 lantai atau 5 lantai, kita itu tinggalnya berhadap-hadapan pintunya dengan mereka. Kita itu bertetangga dengan non muslim tapi akrab sekali gitu. Bahkan mereka itu sering membantu kita, sering memberi makanan kepada kita, dan dia nggak bertanya agamamu apa, tidak. Tetapi saat dia bertetangga dengan orang lain, maka dia selalu berbuat baik. Sama seperti kita. Kita ini orang muslim harus saling menguatkan ukhuwah dengan silaturahim. Maka itu kalau kita membahas silaturahim ini, itu kan ada tingkatannya. Tingkatan yang paling baik silaturahim adalah kepada kedua orang tua. Ngapunten nggih. Ada sebahagian kita, dia baik sama orang lain, dia bagus sama tetangganya, dia juga bagus interaksi dengan mertuanya, tapi dengan bapaknya sendiri berantem. Enten badan. Nah, di sini nggak ada. Oh, soleh-soleha semua, akur semua nggih. Tidak pernah berantem sekali. Kemudian ada juga sebaliknya, dia baik sama orang tuanya, tapi banyak di antara kita yang nggak baik sama mertuanya. Ibu-ibu ngapunten, kalau jenengan kira-kira tinggal sama mertua jenengan, ya toh, diomelin, dimarahin, kira-kira betah boten Bu? Hah? Betah? Mimpi kali. Oh, angin loh, iya. Kenapa? Itu yang tantangan. Maka itu bagaimana usaha kita ini agar benar-benar menjaga silaturahim yang paling kuat. Karena memang dijamin oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ahabba ayyubsata lahu fi rizqihi, ya, wa yunsa'alahu fi atharihi falyasil rahimah. Barang siapa, ya, lihat kalimat yang Nabi ucapkan apa? Ahabba dan sar. Artinya barang siapa yang sangat ingin, barang siapa yang sangat suka dibentang luaskan rezekinya, kemudian dipanjangkan umurnya, maka hendaklah dia menjalin kuat apa? Silaturahim. Jadi kita ini dalam kehidupan gitu, kalau kita mau rezekinya diluaskan oleh Allah, Bapak Ibu, perbaiki silaturahim, terutama kepada kedua orang tua kita. Kalau kita punya mertua, ya kepada mertua kita. Kalau ibu punya suami, ya kepada suami ibu.
Kalau suami punya istri kepada istrinya, silaturahim yang kuat. Ini ngapunten nggih. Banyak ini ibu kadang-kadang nggih, kalau dibonceng suaminya, yang dipegang bukan pinggang suaminya. Tiap tapi apa? Aku loh, kursi. Nggih. Enten boten ibu-ibu nang kene. Iya. Enten boten. Iya. Saat dibonceng oleh suaminya naik sepeda motor, yang seharusnya kan dia pegang untuk pinggang suaminya. Oh ini suamiku kok, ini malah isi nih. Bu, pripun? Saya, alhamdulillah. Tangannya kemana? Nah, kan ini. Ah, nenggi. Iya tak? Kursi yang dia pegang, kursi yang dia genggam, bukan apa? Bukan pinggang suaminya. Ah, ini monggo. Kita harus memperbaiki ini. Disitulah ternyata dari hal-hal yang kecil itulah sebenarnya akan tumbuh cinta. Sering saya bilang, ya terutama ngapunten nggih, Bapak Ibu dalam hati Allah, saya perhatikan banyak di antara kita, ya, yang sudah dia semakin tua, sudah menjadi mbah kakung dan mbah putri, nggih, maka mbah kakung dan mbah putri itu tidurnya sering nggak satu kamar. Nggih boten? Nggih boten? Nggih. Banyak dari mbah kakung dan mbah putri, terutama mbah putri, kalau sudah punya putu, lebih senang, lebih betah dia tidur sama putunya berhari-hari, berlama-lama daripada suaminya. Nggih boten? Ngaku kok. Kandani. Itu nggak boleh. Iya, boleh kita menyayangi cucu kita, boleh mencintai mereka, boleh menjaga mereka, boleh mendidik mereka, bagus. Tetapi ingat nggih, iya, suami atau istri maka selalulah berdampingan dengannya. Saya contohkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha saat berusia 65 tahun kan dia menghadapi sakaratul maut. Tapi lihat bukti cinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka saat Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha meninggal dunia, maka di sampingnya siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nggih, kenapa? Cinta sejati, cinta yang tulus. Ngono kuwi. Ini ngapunten malah istri meninggal dunia, suaminya malah kabur atau pergi entah kemana, atau naudzubillah malah minggat, ya. Kemudian ketika masa Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggal dunia, maka beliau meninggal dunia berada di atas dada siapa? Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Kenapa? Cinta sejati. Maka itu nanti Bapak Ibu, kalau bukti cinta kita sama pasangan hidup kita benar-benar cinta karena Allah, lihat nanti kalau kita mau mati. Nanti, jangan sekarang. Insya Allah semua panjang umur nggih, ya, murah rezeki nggih, nggih, anaknya soleh dan soleha, istrinya soleha, suami yang soleh, rajin sholat, rajin pengajian, walaupun ngantuk-ngantuk. Baik, kesel Pak Ustadz nunggu. Baik, kemudian ya kita melihat bagaimana silaturahim di Indonesia ini sangat begitu kuat. Kita ini kan bangsa yang mudah memaafkan, nggih boten? Nggih. Jadi bangsa kita ini, negara Indonesia yang kita cintai ini, wah subhanallah. Maka itu bangsa-bangsa lain, negara-negara lain itu banyak belajar dari bangsa Indonesia. Kenapa? Keramahannya, kelemah lembutannya, kemudian bagaimana cara mudah memaafkan, itu luar biasa. Maka itu kita ini walaupun kadang-kadang perang media sosial, ya toh, tapi jarang perang fisik. Ngibadan, paling saling menguatkan pendapatnya, saling merendahkan saudaranya, tapi kalau ketemu salaman badan, salaman, ya toh? Antara yang jenggotan yang nggak jenggotan, salaman badan, salaman. Antara yang cingkrang dengan nggak cingkrang, salaman badan,
salaman. Walaupun habis itu noleh juga. Ya, tapi itulah yang kita harapkan di negara yang kita cintai. Maka itu silaturahim yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sangat begitu kuat. Maka itu beliau pernah mengatakan seperti ini, wahai para sahabatku, kalian mau masuk surga? Mau, wahai Rasulullah. Kata beliau alaihi salatu wasallam dalam hadis sahih Ibnu Majah, yang pertama apa? Afsyus salam, sebarkan salam. Sebarkan apa? Salam. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, bagaimanapun kita mungkin pernah bertikai, pernah ribut dengan saudara kita, namun saat kita ucapkan salam sama dia, kira-kira dia jawab buatan? Kira-kira jawab buatan? Jawab. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Bu. Salam. Tapi apa? Tetap menjawab. Jadi memang kalau hidup kita ingin akur, ingin damai, ingin tentram dan dimasukkan ke dalam surga Allah, maka monggo sebarkan salam di mana-mana. Ya. Itu kami kalau ketika di Mesir dulu itu setiap naik bis jangan heran kalau di Mesir itu naik bis salam terus. Maksud naik bis nih, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Itu yang jawab satu bis, bayangin. Ketemu di mana-mana, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sebarkan itu salam. Ya. Nah, tapi kadang-kadang kita lebih mengedepankan kolonun gitu. Kolonun gitu. Kolonun, apa artinya itu kolonun? Hah? Assalamualaikum gitu. Ya, itu bahasa Jawanya gitu. Atau monggo. Monggo itu baik. Kalimat yang santun, kalimat yang sopan, tetapi jangan lupa kita ucapkan apa? Salam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Waalaikumsalam warahmatullah wabarakatuh. Jadi saat orang memberikan salam kepada kita, maka jawab yang lebih baik. Oke? Sama saat orang menyakiti kita, jangan balas dengan sakiti, tapi apa? Dibalas dengan kebaikan, dengan senyuman. Supaya apa? Supaya dia dapat pelajaran dari yang kita lakukan kepadanya. Jadi kalau kita pertama ingin digolongkan sebagai penghuni surga, maka sering-sering apa? Ucapkan salam. Yang kedua, wa at'imut ta'am, sering-sering ngasih makan. Ngasih apa Bu? Bu, ngasih makan. Lagu snack-snack apik. Gitu kalau pengajian ada snacknya, bagus. Ada makanannya, malah bagus. Ada kambing gulingnya, malah apik. Ya, tapi semakin banyak itu makanan, semakin barokah. Ngibadan. Dan kata Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, wahai para sahabat Rasulullah, ya, suamiku itu Rasulullah enggak pernah makan enak di dalam rumah. Beliau itu makan enak ketika diundang oleh para sahabat. Bayangin gitu, orang yang paling mulia di muka bumi ini, orang yang paling agung akhlaknya di muka bumi ini, orang yang dihormati di muka bumi ini siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Namun bayangin gitu, beliau enggak pernah makan enak di rumah beliau. Dan beliau ketika makan enak di mana? Saat diundang oleh para sahabat beliau alaihi salatu wassalam. Itu luar biasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kita itu enak kita ini orang Indonesia makan kui sehari 3 kali. Gimana? Pagi sarapan, siang makan siang, malam sebelum tidur ngemil lagi kadang-kadang gitu. Tapi sudah pun kita kenyang, tapi kita kurang banyak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka itu setelah kita menyebarkan salam, jangan lupa wahai para sahabatku, kata Rasulullah, at'imut ta'am, sering-sering kalian memberi makanan. Kalau ibu-ibu ya, diperintahkan Rasulullah, wahai kaum wanita, kalau kalian masak itu banyakin kuahnya. Ya. Apa Bu?
banyakin kuahnya. Cuma banyakin juga dagingnya. Nah, ini kadang-kadang salah pengertian ibu-ibu ini. Kata Pak Ustadz, saya pernah mendengarkan pengajian, ada sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalau kita itu masak banyakin kuahnya. Untuk apa? Untuk tetangga. Terus yang diberikan kepada tetangganya apa? Kuah tok. Dagingnya wis 11 orang. Maksud Nabi kuwi banyak kuahnya ditambah juga apa? Dagingnya. Ya, supaya apa? Kuat itu ukhuwah. Jadi memang luar biasa nih. Kalau kita itu ditraktir orang makan walaupun dengan harga yang murah, kira-kira seneng badan? Seneng gitu. Cuma ngapunten, kita ini jarang mendoakan orang yang memberi makanan kui. Ini jarang kali. Paling matur nuwun. Paling ngomong alhamdulillah lagu. Padahal ada doa yang diajarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saat ada orang yang memberikan makanan kepadamu, maka doakan dia. Apa doanya? Allahumma ghfir lahu warhamhu, terus wa'afihi, mau meninggal ya. Wa barik lahu fima razaqtahu. Gitu. Allahumma ghfir lahu warhamhu wa barik lahu fima razaqtahu. Itu kalau yang ngasih laki-laki. Kalau perempuan berarti apa? Allahumma ghfir laha warhamha wa barik laha fima razaqtaha. Kalau umum banyak dipatungan nggih. Allahumma ghfir lahum warhamhum wa barik lahum fima razaqtahum. Monggo Allahumma ghfir lahum. Monggo diikutin nggih. Allahumma ghfir lahum warhamhum wa barik lahum fima razaqtahum. Hafal nggih? Wis pinter kabeh. Gitu. Artinya apa? Ya Allah, ampunilah mereka. Ya Allah, rahmatilah mereka. Ya Allah, berikanlah keberkahan terhadap rezeki yang telah Engkau berikan kepada mereka. Jadi orang yang ngasih makanan dan minuman kepada kita dengan doa kita kui, maka insya Allah dia diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dan insya Allah dirahmati oleh Allah, dan insya Allah hidupnya, rezekinya, keluarganya diberkahi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Apa loh kui? Nabi kui, wah luar biasa. Itu ceritanya nggih. Nabi itu ketika mengucapkan doa itu, beliau diundang sahabat makan nih. Setelah rampung nggih, Nabi itu mau permisi. Ya. Permisi dengan sahabat ingin pulang ke rumah beliau alaihi salatu wassalam. Lalu saat beliau menunggangi unta beliau, ditahan oleh siapa? Sahabatnya. Wahai Rasulullah, wahai Rasulullah, wahai Rasulullah. Ya. Kenapa wahai sahabatku? Doakan kami wahai Rasulullah. Itu luar biasa gitu. Jadi kalau jenengan ngasih sesuatu kepada orang lain, boleh minta didoain. Iya? Boleh minta diapain? Didoain. Supaya apa? Tadi itu Allah ampuni dosa-dosa kita, kemudian Allah rahmati kita. Nah, ini yang paling penting gitu. Hidup kita barokah. Umur kita apa? Barokah. Rezeki apa? Barokah. Kan enak tuh. Kalau hidup kita ini hidupnya barokah, enak badan. Kemana-mana orang senang sama kita, itu enak badan, enak. Kemana-mana itu orang mendoakan kita, enak badan, enak. Kemudian alhamdulillah rezeki kita lancar, senang badan, senang. Ibu-ibu, seandainya rezekinya di rekeningnya uang 1 miliar, senang badan, senang bu, senang bu. Duit siapa? Insya Allah didoain gitu. Semoga rezeki kita semua diluaskan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi monggo gitu, memberikan makanan minuman semampu kita. Enggak harus yang mewah gitu, enggak harus. Kalau kita, tadi saya ngobrol sama Pak Haji Isnanto gitu, kalau kita melihat orang yang sedang haji, yang sedang umrah,
Kadang-kadang ada orang itu dia hanya mengambil air zam-zam gitu, pakai cangkir plastik kui, dia ambil air itu, dia berikan kepada saudara-saudara. Itu aja dia nggak punya modal, dia nggak punya uang, tapi dia punya tenaga. Punya apa? Punya tenaga dia. Maka dia ambil itu gelas cangkir kui, dia isi air zam-zam, dia berjalan kemana-mana, dia berikan kepada saudaranya. Ini satu cangkir. Sekiranya gitu, kalau ada 100 orang yang diberikan olehnya dengan ya tadi cangkir yang berisi zam-zam, berapa juga pahala. Di saat kita nggak mampu harta benda, kita nggak memiliki apa-apa, maka dengan apa? Tenaga. Ya, kita contohkan. Kalau kita melihat orang yang ahli surga karena kelemah lembutannya, karena hatinya yang lembut, maka lihatlah Abu Bakar As-Siddiq, orangnya lemah lembut banget. Kenapa? Kalau dia ngimamin baru mau Al-Fatihah sudah nangis, baru mau nangis, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillah, udah nangis. Nah kalau kita mana nangis, malah guyu-guyu, ya tuh, apalagi dapat duit, tapi Abu Bakar As-Siddiq, Masya Allah, ketika Rasulullah sedang sakit, maka Rasulullah mengatakan kepada Sayyidah Aisyah istrinya, wahai Aisyah, coba ya engkau pergi ke ayahmu Abu Bakar sahabatku, suruh dia menggantikan aku untuk ngimamin sholat. Apa kata Sayyidah Aisyah? Wahai Rasulullah, ayahku itu cengeng, wahai Rasulullah, aku khawatir nanti sholat yang dia imamin orang rampung-rampung. Kenapa? Dikit-dikit apa? Nah, nangis. Itu lembutnya hati Abu Bakar As-Siddiq. Maka memang benar kata Rasulullah, kalau kamu mudah ingin masuk surga, lembutkan hatimu. Apa? Lembutkan hatimu. Maka di antara doa yang selalu dipanjatkan Rasulullah adalah ya muqallibal qulub, gimana? Sabit qulubana ala dini. Wahai yang membolak-balikkan hati, teguhkanlah hati kami di dalam agamamu. Kenapa? Hati kita ini selalu apa? Bolak-balik. Bapak Ibu, kalau kita rajin beribadah, kuatnya ibadah dan doa kita gue sedang dalam keadaan senang atau susah? Halo Bapak Ibu, jenengan kalau sedang sholat khusyuknya, sedang lagi bahagia, duitnya banyak, awal bulan atau akhir bulan? Akhir bulan gitu. Allah Akbar, ya Allah, duit itu sentek, ya Allah, untuk bayar kui, bayar anak sekolah, bayar listrik, habis, ya Allah. Ya Allah, berikanlah limpahan rezeki kepada kami, ya Allah. Itu akhir bulan. Awal bulan, Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillah, belas, ya tuh, santai-santai mawon. Padahal harusnya kita itu saat beribadah kepada Allah dalam keadaan solid, dalam keadaan bahagia, dalam keadaan lapang, dalam keadaan sempit, tetap harus istiqomah. Yang dikatakan Rasulullah, wahai kaum muslimin, perempuan dan laki-laki, hendaklah kalian seperti pohon kurma. Pohon apa? Kurma. Pohon kurma itu musim apapun tetap tegar dia berdiri, teguh dia, kokoh dia. Ya. Dia nggak tergantung dengan musim. Mau musim panas, mau musim dingin, mau musim semi, musim gugur, tetap dia tumbuh hidup. Itu pohon kurma. Maka wahai para sahabatku, contohlah pohon kurma yang kalian bagaimanapun keadaannya tetap kalian teguh beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu, kalau maghrib sholatnya di mana? Pak, maghrib sholat dengan di masjid, oke. Lulus isya dengan di masjid. Subuh, tenanan loh, absen ke? Iya. Kadang-kadang
Saat kita semangat beribadah kepada Allah, maghrib masya Allah kita ke masjid, Isya wah masih semangat. Namun kebanyakan orang di waktu subuh yang paling berat dia tidak mau ke masjid. Maka kunci dari segala kunci kita beribadah kepada Allah adalah di dalam ibadah sholat. Ingat punten gitu. Ada orang itu lebih takut dia istrinya selingkuh daripada istrinya nggak sholat. Ada seorang istri bahkan sebaliknya lebih takut dia suaminya selingkuh daripada suaminya nggak sholat. Ibu-ibu ngapunten nggih, saat ibu-ibu suaminya nggak sholat nesu badan, nesu badan, nesu. Lebih marah saat suaminya nggak sholat atau saat suaminya selingkuh? Kebanyakan orang itu naik emosinya, naik marahnya, ya saat pasangan hidupnya kui, ya mungkin di HP-nya ada nama si Fulanah, wah marahnya orang umum. Tapi saat suaminya nggak sholat atau telat ibadah sholatnya, malah dia biasa-biasa saja. Nauzubillah. Padahal kita tahu nggih, pembeda seseorang yang dia kafir atau muslim adalah di mana? Di ibadah sholat. Itu monggo nggih, ya jangan malah ikut-ikutan. Suaminya turu makin alhamdulillah, ya toh, malah bareng-bareng tidur, tidak sholat. Atau sebaliknya, istrinya tidur, suami juga ikut-ikutan malah tidur bareng, ya toh, subuh kesiangan jam pinten? Jam 9. Kenapa hari Ahad? Nggak boleh. Maka itu monggo, ya kita harus rajin memberikan makanan dan minuman kepada saudara-saudara kita. Kemudian yang berikutnya, setelah kita rajin ngasih makan, ngasih minum, monggo wasallu bil lail wan nas niyam. Kalian sholatlah tengah malam. Kapan? Tengah malam. Sholat apa kui? Sholat tahajud. Wan nas niyam, dan manusia sedang tertidur lelap. Orang sedang tidur ngorok, orang sedang tidur bersama keluarganya, orang sedang tidur nyenyak, kalian bangun sebentar untuk sholat. Luar biasa gitu. Loh Pak Ustadz, aku itu susah tidur malam. Monggo sebelum tidur sholat dulu nggak apa-apa, ya itu uzun gitu. Kalau sekiranya kita sebelum tidur kita nggak bisa tidur gitu, susah tidurnya, boleh qiyamul lail, sholat qiyamul lail sebelum tidur. Kenapa? Karena uzur. Karena ada sebagian orang itu susah tidur. Tapi kalau kita bisa tidur nih, maka usahakan tidur. Monggo bangun tengah malam, walaupun 2 rakaat, Bapak Ibu dirahmati Allah. Berapa rakaat? Walaupun 2 rakaat, tambah witir 1 rakaat, masya Allah. Maka lakukanlah wahai para umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kalian bangun tengah malam untuk ngapain? Pipis nggih. Kebanyakan kita bangun tidur langsung kemana? Ke toilet. Habis itu ngapain? Pipis. Habis itu tidur meneh. Ya, tapi usahakan Bapak Ibu nggih. Usahakan, rutinkan. Karena memang itu janji Allah, janji Rasulullah. Kalau kamu bangun tengah malam, Allah angkat derajatmu, Allah tinggikan derajatmu. Saya yakin gitu, ya bapak-bapak kita, orang tua kita yang bangun masjid ini, ya toh, itu pasti istiqomah qiyamul lail, pasti ngibadah, pasti. Kenapa? Itu memang kemuliaan derajat yang tertinggi diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Iya, maka itu bangun tengah malam, sholat tahajud, sholat witir, walaupun hanya 2 rakaat sholat tahajudnya, witir 1 rakaat, wah itu luar biasa. Itu memang disampaikan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam,
jangan kalian tinggalkan wahai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan kalaupun kita tertidur nih karena kita letih, kita capek, ya, bangun kesiangan, maka boleh diqadha. Dan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dulu pernah mengqadha apa? Salat tahajudnya. Cuma kalau kita melakukan salat tahajud di waktu duha, di waktu kapan? Duha. Kenapa? Karena tadi malam ketiduran, maka jumlah rakaatnya harus genap. Harus apa? Genap. Kalau jenengan biasanya 11 rakaat di malam hari ketiduran, maka pagi harinya Bapak Ibu laksanakan 12 rakaat. Kalau jenengan Bapak Ibu biasa di malam hari sholat tahajud 2 rakaat plus 1 rakaat, berapa rakaat 3 rakaat maka nanti kalau ketiduran nggak sengaja subuh baru bangun, maka boleh sholat tahajudnya diqadha di waktu duha 3 rakaat menjadi berapa? 4 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat, itu boleh. Ya, yang penting jangan kebiasaan tidur aja besok tak kodok meneh, besoknya lagi tidur lagi, habis itu apa? Itu kodok lagi, ya itu sengaja. Ya, ini artinya tidak sengaja, tidak membiasakan. Maka itu kalaulah kita menyebarkan salam, kita suka memberi makan kepada orang lain, terutama kepada fakir miskin, lalu kita juga memberikan makanan dan juga sholat malam, qiyamul lail, sholat witir, maka insyaallah tadkhulul jannata bisalam, kamu akan masuk surga dengan keselamatan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Maka itu monggo Bapak dirahmati Allah, di dalam kesempatan malam hari ini mari kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena kata Rasulullah, at-taqwa hahuna. Mana? At-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna. Takwa itu di sini loh. Di mana? Di hati. Maka monggo perbaiki hati. Ya, ini mau rame-ramenya apa? Pilpres. Ngibatan? Hati-hati dengan lisan, hati-hati dengan tangan, hati-hati dengan hal-hal yang negatif. Jangan sebarkan fitnah, jangan sebarkan hoax yang itu menghancurkan amalan kita nanti saat kita sudah menyebarkan fitnah, menyebarkan hoax dan hal-hal yang menjatuhkan saudara kita sendiri, maka nauzubillah, ya, jangan-jangan pahala kita habis semuanya. Ramadan yang sudah kita lewati dengan kita sholat tarawih, kita berpuasa, kita membaca Al-Quran, bahkan mengkhatamkannya, kita bersedekah, memberi makan fakir miskin dan seterusnya, bahkan mengeluarkan zakat. Namun ketika ini lagi ramai masalah politik, semua amalan kita dihapus. Na'udzubillah. Maka itu hati-hati sekali. Ya, kenapa? Karena banyak orang-orang yang suka mengadu domba. Maka itu benar kata Rasulullah, la yadkhulul jannata namamun, tidak akan masuk surga orang yang suka mengadu domba. Maka monggo kita jaga ketakwaan kita dan amal soleh kita, semoga insyaallah kita digolongkan sebagai ahli surga. Baik, alhamdulillah, ya, sesuai pesanan panitia ojo suwi-suwi. Saya juga baru pulang dari umrah. Saya kemarin sampai hari Kamis sore, sampai ngisi di mana-mana, ya toh, di sini juga ya, alhamdulillah. Yang penting diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau kita itu ketemu dengan orang-orang soleh, orang solehah, insyaallah penyakit kita akan disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena bertemu dengan orang-orang soleh dan solehah, kita selalu saling mendoakan, dan insyaallah mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ngapunten nggih, saya ditunggu juga ini, ya, ditunggu tamu dari Banten, ya, rektor Yunesra
ya di Banten, maka ngapunten Ustaz Rayyan. Insyaallah semoga nanti kita bisa bertemu kembali. Saya ngisi Jumatan di sini setiap Jumat berapa? Keempat nggih. Nah, tiap Bapak monggo. Ibu-ibu boleh nggih? Ibu-ibu kalau umpamanya ini kosong, boleh Jumatan ke masjid. Boleh mboten? Boleh. Nggih. Kalau sepi, kalau penuh ya aja. Nggih. Insyaallah ini masjidnya subhanallah megah dan barokah insyaallah. Nggih. Monggo kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga kita yang hadir di sini, orang tua kita, kemudian yang membangun masjid ini, yang telah mengeluarkan harta bendanya jalan Allah Subhanahu wa taala, kepada guru-guru kita, kepada Ustaz Rayyan, kepada Bapak Ibu yang semuanya yang turut serta membangun maslahat masjid ini dan meramaikan majelis taklim di masjid ini. Insyaallah semoga semua hidup kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan sebelum kita berdoa, kita beristighfar 3 kali. Astaghfirullahalazim. 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 Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Monggo kita angkat kedua tangan kita. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka 'afuwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna. Allahumma innaka 'afuwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna. Allahumma innaka 'afuwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna ya karim. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rashada. Ya muqallibal qulub thabbit qulubana ala dinik. Ya musarrifal qulub sarrif qulubana ala ta'atik birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil alayna isran kama hamaltahu ala alladhina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna. Anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim.
صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Demikian aqulu qali hadza astaghfirullahal azim wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Telah kita ikuti, semoga kita semua dapat dimudahkan untuk selalu menjalankan perintah-perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Hadirin jamaah rahimakumullah, memasuki acara yang selanjutnya yaitu penutup. Marilah kita tutup acara pada kesempatan hari ini dengan membaca hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Kami selaku pembawa acara mohon maaf apabila ada tutur kata yang kurang berkenan. Dimohon untuk ibu-ibu tidak pulang terlebih dahulu. Nanti setelah ini kita lanjutkan salam-salaman. Untuk ibu-ibu dengan ibu-ibu, untuk bapak-bapak dengan bapak-bapak. Jadi dimohon tidak pulang terlebih dahulu. Dari kami terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salim Allahumma shalli ala Muhammad ya Rabbi shalli alaihi wa sallim Allahumma shalli ala Muhammad ya Rabbi shalli alaihi wa sallim Allahumma shalli ala Muhammad ya Rabbi shalli alaihi wa sallim Allahumma shalli ala Muhammad ya Rabbi shalli alaihi wa sallim. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Alhamdulillah.